Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluh ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu serta jemaah Masjid Al-Khairat Munawwarah yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustaz yang akan memberikan santapan rohani Ramadan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat berakaikan kata mutiara salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Syiban Syamsi dengan judul Puasa sebagai Madrasah Kejujuran dan Kesabaran. Kepada beliau, falyatafadhal alaihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita selaku hamba Allah umat Nabi Muhammad yang percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan baik dibalas dengan pahala dunia surga, keburukan dibalas dengan siksa ujungnya neraka, itu pasti. Maka daripada itu kita senantiasa membaca alhamdulillah. Selawat dan salam pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit ibu-ibu, mungkin juga bapak-bapak, sebutan Muhammad itu jelas-jelas kalau kita yang dimaksud itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mikrofon kita ini terdengar ke skala, ya. Karena ibu-ibu yang selalu membaca selawat sedengar sallallahu ala Muhammad. Kalau Muhammad itu hanya itu betul-betul ha, ya. Jalan Muhammad
Sallallahu ala Muhammad. Betul tak? Betul tak, Bu? Sakit telinga saya dengar dulu. Padahal di sini karirnya nasional ada di sini. Belajar malu kita. Azan itu juga sedikit. Kalau kita tidak pernah belajar azan itu jangan coba-coba azan. Malu kita. Asyhadu itu betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak, Pak? Asyhadu bacanya. Dah, cukup itu. Makanya belajar. Kalau mau azan itu belajar. Kalau anak-anak belajar anak-anak SMP itu apa tak masalah, ya? Masalah. Karena di sini ada kari yang tingkat nasional, provinsi, utama dia ada di sini. Ya, ada di sini belajar. Ya, Bu. Judulnya terlalu lama nanti dia judulnya malam hari ini ialah puasa sebagai madrasah kejujuran dan kesabaran. Setahu saya madrasah itu tempat belajar anak-anak membaca Quran. Betul tak? Baca Al-Quran, baca ayat. Tapi kok puasa sebagai madrasah kejujuran dan kesabaran. Artinya puasa itu adalah tempat pendidikan juga bisa. Betul tak? Contoh, puasa itu mendidik kita kejujuran. Contohnya ibu-ibu lah dulu, Bu. Bapak nanti, Pak. Sama ada gilirannya nanti, Bu. Ya. Umpamanya ibu-ibu itu siang hari kata abangnya atau mendiangnya, Bu, katanya, Bu tapi abang kita mau bawa kemana, katanya. Mau arisan, Bang. Hah? Arisan di mana? Orang apa biasanya tidak begini, katanya. Jauh, Bang. Di mana? Di Rumbai. Oh, kok di Rumbai? Itulah istri abang istimewa, Bang, katanya. Dapat undangan saya ini, Bang, katanya. Oh, kalau gitu saya antar lah, katanya, kata suaminya. No, sama, saya sendiri aja, kami kirim nanti, katanya. Tak mau pula diantar, Bu. Astagfirullahaladzim. Wah, Honda mau tak bisa, saya kirim. Rupanya bapak ibu bukan arisan, rupanya ibu itu sudah janji dengan mantan. Berjanji dengan mantan ketemu di rumah makan. Pantas tak mau diantar suami. Mantap. Berdosa tak ibu gitu, Bu? Itu bohong tuh, Bu. Ingat, bohong dusta itu kelompok dosa besar, Bu. Mula-mulanya bertemu, akhirnya menjadi kenyataan.
yang amat pedih gara-gara berdosa. Giliran laki-laki pula. Laki-laki. Laki-laki. Bapak-bapak mungkin pula. Bang, mau kemana bang? Mau rapi amat? Ya biasanya tak gini bang. Ada pertemuan yang bang. Aduh deh katanya. Mungkin di sana nanti tidak ada perempuan kan malu jadinya di sendirian perempuan katanya. Di mana pertemuan tuh bang katanya? Di hotel Pangeran katanya. Kan tak jauh bang, ikutlah gak usah deh katanya. Kan nanti kalau tidak ada perempuan malu abang jadinya bawa istri atau orang seperti saya itu mengganggu saja. Akhirnya rupanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, rupanya bukan pertemuan, rupanya dia berjanji juga dengan si jantung hati. Alias pacar. Ada begitu Pak? Kalau ada lah bapak begitu memang kencang. Ya. Berdusta ada pun kamu bapak suami ibu begitu tuh. Berdosa sama saja. Padahal kemarin kan sudah diserahkan oleh ayah dan ibunya oleh orang tua istri. Aku nikahkan engkau Fatimah. Ahmad dengan Fatimah dengan mahar seperangkat alat sunat tunai. Aku terima nikah kata bapak. Tapi bapaknya sudah nikah tak tanggung jawab pula. Astagfirullahaladzim. Berdosa Pak, jangan begitu Pak. Dengan istri itu jujur saja Pak. Kalau ada antara bapak dan istri berdusta, tunggulah saatnya kehancuran. Sebab dengan istri bapak itu tidak ada dusta di antara kita. Betul Bu? Betul Pak? Jangan ada di antara istri suami itu berdusta Pak. Ya jujur. Nabi Muhammad itu kenapa digelar Al-Amin? Karena dia jujur, tak pernah berdusta. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu seingat saya bertangga dengan istri almarhum itu lebih kurang 40 tahun, tidak pernah saya berdusta sekecil apapun. Makanya kekal kami dalam rumah tangga sampai mati yang mengisahkan. Paham tak? Kalau bapak-bapak tidak percaya istri saya yang lebih kurang 20 tanya, ya ada tak saya berdusta istri saya? Istri saya pakai cadar tanya, pernah ada Ustaz Simpan Samsi itu berdusta dengan dia? Tanya, dia percaya. Membawa saya mau menikahkan saya, demi Allah saya cerita. Tak tahu saya nikah di sana. Padahal kalau saya nikah di sana dengan
Kita siksa, saya menangis saya di rumah. Tidak ada yang mau datang ke rumah. Nah, Bu, masalah jujur sudah, masalah sabar lagi. Kalau puasa ini mesti sabar Bapak dan Ibu. Kalau tidak sabar 12 jam bagaimana? Contoh lagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu sedang memasak di dapur, menggoreng ikan, menelan nasi, dan menyayur sayur-sayuran. Aduh, baunya wangi sedap dia. Namun ibu tak sedikit pun menikmati dapur ibu. Kenapa? Ibu-ibu sabar. Ringkas cerita karena nanti ada kuis lagi. Sabar itu ada 5. Hati-hati ya. Yang pertama adalah sabar di dalam beribadah, terutama puasa. Sabar kita menunggu beduk. Kata beduk, Bismillah. Jangan ibu, bapak menunggu azan pula sudah tak itu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Jangan ditunggu azan selesai ya. Sekalipun itu terdengar dari manapun ya, asalkan di Pekanbaru, boleh kita berbuka itu. Azan. Sabar dalam puasa. Begitu juga syarat bapak-bapak dan ibu kalau betul imam membaca ayat agak panjang, sabar pula. Ibu-ibu, bapak-bapak imam membaca Fatihah, Bismillah itu ibu bisa juga ikati dalam hati Bismillahnya itu sampai selesai. Tapi dengan syarat jangan mendahului imam. Itu ya. Kenapa? Supaya senang nanti imam baca ayat itu ibu bisa menyimak pula. Ya, sabar. Sabar dalam ibadah. Lanjut. Yang kedua adalah sabar di dalam dikenakan oleh Allah musibah. Saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk yang sabar itu saya barangkali. Ya. Kenapa? Saya sekolah ibu-ibu tidak ada biaya dari orang tua, tinggal di masjid. Sekolah pakai bekas sepeda untung. Kuliah pakai sepeda untung. Kuliah, setelah kuliah baru bisa beli Honda. Sudah berumah tangga baru bisa beli mobil. Baru bisa bikin rumah. Datang ke masyarakat dibilang orang pula saya tidak berakhlak. Ada orang bilang gini Pak, si Samsi ini tidak berakhlak. Si Samsi ini katanya otak kotor katanya. Astagfirullahaladzim. Demi Allah betul saya cerita. Ini saksi nih ya, Allah saksi mereka catat. Ada orang mengatakan jemaah begitu, tapi bukan di masjid ini dia tidak mau datang di masjid ini, tahu saya. Otak kotor si Samsi ini katanya. Ya, diajak berkelahi saya. Yang berkelahi itu anjing, Tuhan. Kucing, ayam, itu bukan manusia. Betul ada Pak? Sabar Pak, sabar. Sabar itu yang namanya ad-dinun nasihat. Agama Islam itu nasihat menasihati. Kalau satu yang tidak sabar, satu menasihati begitu. Ini kawan saya juga ini mau ini. Ya, itu ya sabar. Apalagi sabar kena musibah, bukan terkena musibah itu memang sengaja dikenakan Allah. Kalau terkena itu berarti Allah itu coba-coba, bukan coba-coba kan dikenakan. 3. Yang ketiga adalah sabar di dalam rumah tangga bersuami istri dengan punya anak. Itu tadi. Maka bapak ibu memang betul perempuan itu dari sononya cerewet. Betul bang? Betul kata bapak-bapak. Siti Hawa itu bapak rengek-rengek meminta
usah diambil sebagai anak umur. Memang dari dulu Pak, cedek, termasuk istri saya yang dulu, maaf cerita. Tapi kan istri saya dulu Pak, katanya kalau tidak cerewet katanya tidak hilang katanya, tidak lapang pikirannya. Kalau sudah cerewet itu ngomel-ngomel itu hilang semuanya Bang, layak semuanya Bang. Pak, ini saya bilang. Tuh ya. Jadi bapak ibu suami istri itu perlu sabar. Saya pernah ditanya orang Pak, walaupun demikian saya kemana-mana berdua Pak, ke pasar berdua, terapi berdua, undangan berdua, ke masjid berdua. Akhirnya saya ditanya dalam perumahan, Pak katanya, bagaimana supaya bisa juga Pak di kemana-mana berdua katanya. Saya bilang kita sering mengalah, saya bilang, sering mengalah. Bapak, sekalipun istri yang bersalah Pak tidak apa-apa, Bapak minta maaf. Paham gak Pak? Supaya pintunya dibuka lagi Pak. Paham gak? Tak bisa dibuka. Ya, sekalipun istri yang bersalah tetap Bapak minta maaf. Terakhir, keempat, keempat ya. Keempat adalah sabar di dalam menghadapi kehidupan, sebab sekarang serba barang naik. Betul tak? Sayur naik, ikan naik, telur naik, sambal naik. Apalagi Bu? Semua naik. Setiap bulan Ramadan pasti naik di Indonesia ini. Tidak ada tak naik. Saya 6 tahun di Malaysia tidak ada bulan Ramadan yang naik di Malaysia. Stabil di Malaysia itu barang-barang. Tak ada naik bulan Ramadan. Di sini Indonesia nih, presidennya orang Islam, menteri-menterinya orang Islam, gubernurnya orang Islam, bupati orang Islam, camat orang Islam, bawah orang Islam. Tapi kenapa barang semua naik? Sabar. Apa ya? Ada yang sudah bisa menyuarakan suara hati, cobalah sampaikan mengapa begini, mengapa begini, sampaikan. Terakhir, yang kelima adalah sabar tidak berbuat maksiat sekalipun ada kesempatan. Tadi kebetulan Bapak dan Ibu pergi ke masjid itu sandalnya sandal buruak. Sandal buruak. Pulang tidur sandal yang mengkilat. Baru pulang. Itu ujian Pak. Jangan ditukar pula sandalnya. Betul tak? Itu pengalaman Ustaz Sibar Samsi itu. Jam 4 saya beli pergi ceramah, jam 4 saya beli di pasar, baru ceramah Ramadan seperti ini pulang. Bukan sekali dua tuh Pak. Padahal tadi ini jujur, sabar. Demikian lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya laki-laki dulu. Semua laki-laki itu bapak-bapak itu pasti di depan. Walaupun orang miskin, orang kafir tetap sebutannya itu laki-laki dulu. Wal musyrikina wal musyrikat. Orang kafir tuh musyrikat itu. Musyrikin itu tapi musyrikin dulu musyrikat. Wal mu'minina wal mu'minat. Nah, kan? Yang imam pun tak boleh lagi perempuan Bu. Walaupun ini karib internasional, juara internasional dunia juara 1, tak boleh jadi imam. Wes. Ya, wes. Satu. Laki-laki. Siapa yang mau tangan dua? Pertanyaannya dulu. Sebutkan satu apa
dalam beribadah. Sabar di dalam beribadah 100%. Ini please. Sampai 60. Iyalah. Kita tambah 50.000. Panitia pada umum ini saja. Kapan? Kapan? Yang berbanyak setiap Bentar. Kamar itu sebutannya bukan kamar ya. Dalam Al-Quran kamar itu tidak ada rumah. Kalau rumah itu bulan tapi kamar itu bukan rumah. Kamar. ya betul Ustaz. Sudah. Apa pendidikan puasa? Sebutkan dua. Ada yang tahu? Pendidikan puasa atau manfaat puasa itu Ustaz. Ya. Hikmah puasa. Ada yang lain? Ayo boleh maju. Ya maju. Itu SMP pasti tahu. Masih SD Ustaz. Iya. Sabar ibadah sama menahan Tak jelas nih. Sebutkan pendidikan puasa. Pendidikan puasa itu apa? Sebutkan. Satu saja. Satu saja. menahan diri dari segala Ceramah. Apa kamar itu udah kamar dulu? Sesuai ceramah. Kamar. Betul udah jawabannya. Salah satu. Dua ada ceramah. Jadi anak-anak ini bapak-bapak dari dulu, terutama guru-gurunya dilatih dia ke depan. Ini kan guru ide, badannya besar dan guru ide tanpa bisa dijawab. Apa pendidikan puasa itu? Ya sabar. Ya. Sabar. Ingat saja jawabannya. Ini kan bapak ini dulu dengan orang, mohon maaf saya ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang letih kurang, letih